Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi musim kemarau yang panjang, hampir 1 tahun hujan tidak turun. Banyak tumbuhan dan ternak yang mati. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan kaumnya di tanah lapang untuk bermunajat, berdoa kepada Allah, minta datangkan hujan. Saat Nabi Musa sedang berkumpul di tanah lapang tersebut, Musa mendapat kabar berita dari Allah. Allah memberitakan bahwa bagaimanapun Nabi Musa nanti akan berdoa meminta hujan, Allah tidak akan menurunkan hujan. Lalu Musa bertanya, kenapa ya Allah hujan tidak diturunkan, sedangkan kami dalam kesusahan dan berdoa bersama-sama mohon kepadamu. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, hujan tidak mungkin aku datangkan, dan aku tidak bisa mengabulkan doa di antara kaum kamu yang berkumpul ini. Lalu Musa kembali bertanya kepada Allah, mengapa ya Allah kami tidak dikabulkan, doa kami tidak diijabah? Lalu Allah berfirman, wahai Musa, ketahuilah, di tengah-tengah umatmu yang sedang berkumpul di tanah lapang ini, ada seorang laki-laki yang bergelimang dengan dosa selama 40 tahun. Dia malang melintang berbuat dosa dan kemaksiatan. Sedikit pun dia tidak pernah bertaubat meminta ampun kepadaku. Selama ada laki-laki ini di tengah di sini, maka aku, kata Allah, tidak akan mengabulkan doa-doa kamu bersama ini. Hadirin, mendengar berita dari Allah yang demikian, Musa alaihissalam lalu mengumumkan di tengah-tengah umatnya, wahai kaumku, Allah telah berfirman kepadaku, hujan tidak mungkin didatangkan pada kita saat ini. Karena di antara kita yang hadir ini ada seseorang yang telah berbuat dosa, yang selama 40 tahun malang melintang berbuat maksiat. Dia tidak pernah bertobat kepadaku, kepada Allah. Selama laki-laki ini ada di sini, maka Allah tidak mungkin mengabulkan doa kita. Saya harap dengan hormat, kata Nabi Musa, supaya siapa yang merasa
berdosa yang disitir oleh Allah itu supaya bisa keluar dari barisan ini. Hadirin, laki-laki yang merasa dia berbuat dosa, dia terkejut dan dia tidak mau keluar. Dia mengharapkan mudah-mudahan ada selain aku lagi yang bermaksiat, mungkin yang lebih daripada aku ini. Karena kalau aku keluar, maka akan kelihatan malu aku di tengah kaumku. Ternyata satu pun tidak ada yang keluar dari barisan ini. Melihat dari umatnya yang belum keluar, Musa sekali lagi mengumumkan, minta dengan hormat supaya yang merasa berbuat dosa dan kesalahan demi kemaslahatan bersama untuk keluar dari barisan ini. Nah, saat-saat demikian, laki-laki yang merasa memang dia berbuat dosa, malang melintang berbuat maksiat, dia tidak pernah sekalipun untuk bertobat. Akhirnya dia dalam hitungan detik dia berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, hamba yang pernah berbuat dosa, maka pada saat ini mohon ampun ya Allah. Karena kalau hamba keluar dari barisan ini, betapa malunya hamba di tengah-tengah umat ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan, dan hamba tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan hamba lagi. Amin ya rabbal alamin. Laki-laki itu berdoa. Hadirin, ajaib. Sejenak kemudian datang awan bergulung-gulung dan timbul tanda hitam, maka hujan datang dengan lebatnya. Hadirin, Musa bingung, padahal belum ada dari kaumnya yang keluar, tapi hujan telah datang. Dia lalu mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa hujan engkau datangkan sedangkan hambamu yang telah bermaksiat belum keluar dari barisan ini? Lalu Allah berfirman, ya Musa, ketahuilah hambamu atau kaum kamu yang telah malang melintang bermaksiat itu telah berdoa dengan ikhlas kepadaku. Dia mohon ampun kepadaku dan dengan sepenuh hati dia mencurahkan segala kesalahan-kesalahannya kepadaku. Maka lalu aku kabulkan segala doa dan permintaan kamu. Hadirin, Musa tidak berdiam. Kata Musa, ya Allah, kenalkanlah, tampakkanlah kepadaku siapa hamba yang berbuat maksiat itu, agar aku bisa mengucapkan selamat, ucapan tahniah, karena dia terlepas daripada dosa, karena dia mendapat pengampunanmu yang maha pengampun. Lalu Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, aku tidak mungkin memperkenalkan kepada kamu betapa jahatnya kalau aku memberitahukan siapa dia, sedangkan dia telah bertobat kepadaku, dan aku tidak mau mempermalukan dia di tengah-tengah kaummu. Hadirin rahimakumullah, membutiri dari cerita ini, Profesor Dr. Buya Hamka lalu menyitir sebuah ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Mari kita simak ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Para mufassirin, ulama tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri adalah orang yang berbuat maksiat tanpa batas. Katakanlah orang nang kada belampu, apapun dia laksanakan,
berjudi, berzina, membunuh, berkelahi, mengumpat, durhaka kepada orang tua. Pokoknya segala macam kejahatan mewarnai pada dirinya. Ini termasuk orang yang melampaui batas. Dia diimbau, dipanggil oleh Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku nang buntat, hamba-hambaku nang maksiat kepadaku, mari kemari. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Masya Allah, luar biasa. Almarhum guru saya, Kiai Haji Gusti Abdul Muiz, Allahu yarham, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ayat ini Sidin sangat luar biasa, yang sangat berbobot, yang sangat berat, di mana Allah sangat penyayang, sangat pengasih. Sebesar apapun dosa dan kemaksiatan kepada Allah, Allah tetap memberi kesempatan, memanggil untuk dia bertobat kepadanya. Dan sebanyak apapun dosa kepada Allah, Allah akan mengampuni. Hadirin, mumpung kita di 10 hari yang terakhir, apalagi pada malam ini, malam yang ke-27, di mana dalam beberapa hadis dijelaskan yang disebut dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari yang terakhir dan di malam-malam ganjil. Dan juga ada hadis khusus yang mengatakan malam ganjil itu cenderung adalah malam yang ke-27. Marilah kita gunakan kesempatan untuk kita bermunajat, minta ampun kepada Allah di malam yang mulia ini, karena Allah Maha Pengampun. Apalagi junjungan kita sebagai panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu sudah dijamin masuk surga, atau katakanlah tiket surga itu sudah berada di tangan beliau, tapi Rasulullah tetap bermunajat, tetap mohon ampun kepada Allah, sehingga dia membawai kita atau mengajak kepada kita untuk selalu bertobat kepadanya. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu bil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Masya Allah. Rasul yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tiket ke surga di tangan beliau. Setiap hari beliau selalu istighfar sebanyak 100 kali. Di kita ini yang tidak ada bayangannya masuk golongan kiri atau golongan kanan, kadang-kadang kita aman-aman saja, merasa tidak berdosa, merasa tidak berbuat kesalahan. Gunakanlah setiap saat. Istighfar yang bagus kita ucapkan adalah astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Albani, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan istighfar astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampuni oleh Allah walaupun dia lari dari medan perang. Masya Allah. Gunakan. Lebih awal kita datang ke masjid, sesudah kita tahiyatul masjid, lalu kita iktikaf, berdoa, meminta, baca istighfar, atau katakanlah di tengah malam, di penghujung malam, di puluhan terakhir yang beberapa hari ini, gunakan kesempatan. Yang paling bagus kita datang ke masjid atau ke musala, atau sekurangnya kita bangun jam 3, lalu kita ambil air wudu, kita syukrul wudu, salat sunat wudu, lalu ambil tasbih,
kita beristighfar sebanyak 100 kali. Ini ajaran dari Rasulullah. Atau yang paling tepat lagi, istighfar pada 10 terakhir ini adalah istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri beliau, yaitu Siti Aisyah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa, bacaan apa nang ulun baca apabila menemui malam qadar?" Maka Rasulullah mengajarkan, "Wahai Aisyah, banyak-banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Zat Maha Pemaaf, maafkanlah segala kesalahan kami. Di sini Buya Hamka berkomentar, gunakanlah malam-malam kemuliaan ini untuk kita minta ampun kepada Allah. Jadi sebenarnya substansi daripada malam Lailatul Qadar itu bukan minta kekayaan 7 turunan, bukan yang macam-macam. Intinya Nabi mengajarkan doa, banyak-banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah. Karena Nabi mengajarkan sendiri kepada sang kekasihnya Siti Aisyah. Maka gunakan istighfar, gunakan mohon ampun kepada Allah. Mumpung di bulan yang mulia ini masih ada kesempatan buat kita banyak-banyak beristighfar. Demikian, salah hilapnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.